Baik, bakat anak merupakan bakat ilmiah yang lahir dari anak itu sendiri tanpa adanya tuntutan dan juga dorongan ataupun tekanan dari orang lain. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Salsabila dari SMA Negeri 1 Serengat. Semangat, hebat! Dewan juri yang terhormat serta audiens pemerhati hukum yang berbahagia. Mosi debat pada siang hari ini merupakan dewan ini percaya bahwa orang tua dari anak yang berbakat dalam bidang seni memiliki kewajiban untuk memaksimalkan potensi anaknya. Dari mosi debat kali ini saya mendapatkan 3 kata kunci antara lain berbakat, memaksimalkan dan juga potensi. Di mana berbakat sendiri dapat diartikan sebagai kemampuan dalam suatu hal dan juga unggul. Selain itu, memaksimalkan juga dapat diartikan sebagai menjadikan sesuatu sesempurna mungkin atau sebagus mungkin. Dan juga potensi dapat diartikan sebagai kemampuan atau keunggulan yang dapat kita rasakan setelah kita melakukannya. Baik, mengapa saya sangat kontra dan sangat tidak setuju dengan mosi debat kali ini? Karena saya memiliki beberapa argumentasi. Di antaranya, bakat anak bisa tumbuh secara alamiah dari dalam diri mereka masing-masing melalui kesadaran diri sendiri. Sehingga di zaman sekarang ini kita sudah bisa melihat banyak sekali orang tua yang mendorong anak mereka atau menuntut anak mereka menjadi apa yang mereka inginkan tanpa memikirkan potensi dan juga bakat anak mereka itu sendiri, padahal itu tidak sejalan dengan minat bakat sang anak atau tidak sejalan dengan apa yang anak mereka inginkan. Selain itu, tim pro tadi berpendapat bahwasanya adanya dana dari orang tua atau keuangan orang tua juga sangat berpengaruh terhadap kecukupan dalam memaksimalkan potensi anak. Lalu, apakah ini tetap berlaku bagi masyarakat yang memiliki pendapatan rendah ataupun kurang mampu dalam memaksimalkan potensi anak mereka? Bukankah ini juga menjadi PR bagi pemerintah dalam penyaluran dana untuk beasiswa dan juga saluran dana kepada para siswa ataupun para anak-anak di Indonesia yang memiliki bakat-bakat di bidang seni. Selain itu, argumen saya yang kedua, dengan kedepannya kita tidak mengetahui apakah anak itu bisa memaksimalkan bakatnya dalam bidang pekerjaan. Seperti yang kita ketahui bahwa semakin bertambahnya usia, anak itu juga akan semakin berbeda pola pikirnya. Yang pada awalnya di usia mereka 8-10 tahun mereka masih berjalan di bidang seni, tetapi di usia 10 sampai belasan tahun mereka akan berpindah entah itu dalam bidang di luar seni ataupun yang lainnya. Selain itu, kemungkinan terburuk dari hal ini adalah tuntutan dari orang tua. Mereka yang dari awal sudah sangat percaya dan juga berpegang teguh terhadap anaknya yang memiliki potensi dalam bidang seni. Tetapi pada kenyataannya, ketika anaknya sudah bertambah usia, mereka berubah pikiran untuk keluar dari jalur seni. Bukankah ini juga menjadi salah satu kekecewaan tersendiri bagi orang tua mereka? Dan hal terburuk bagi anak-anak ini merupakan mengenai kesehatan mentalnya. Selain itu, kita juga membahas mengenai pola pikir antara orang tua yang sudah menerapkan pola pikir modern dan orang tua dengan pola pikir kuno, yang dimana kita sudah mengetahui perbedaan yang sangat jelas di antara keduanya, di mana pola pikir orang tua yang sudah menerapkan pikiran modern bahwasanya kesuksesan itu tidak hanya dari bidang mereka menjadi sebuah karyawan di sebuah perusahaan, tapi dari bidang seni juga. Tetapi bagi orang tua yang masih menerapkan pemikiran kuno, mereka menganggap bahwasanya kesuksesan itu terlahir dari mereka yang menjadi PNS, menjadi guru, menjadi dokter, menjadi TNI Angkatan Laut, Udara juga Darat, dan tidak berjalan di bidang seni. Lalu, apa solusi yang bisa kita terapkan untuk menyelesaikan persoalan ini? Bahwasanya kita mengulangi lagi, bakat itu lahir dari diri mereka masing-masing, terlahir dari naluri alamiah anak itu masing-masing. Sehingga dengan pemaksimalan ini, diharap tidak ada campur tangan orang tua yang cukup banyak dalam memaksimalkan potensi anak mereka. Karena kita juga mengetahui bahwa bisa saja perbandingan terbalik antara keinginan orang tua dan juga keinginan anak di usia tertentu pasti akan berubah. Dan jika perubahan itu benar-benar terlihat, itu akan membuat kesenjangan tersendiri bagi anak tersebut. Selain itu, dengan membebankan kewajiban pemaksimalan potensi anaknya, kita tidak mengetahui apakah potensi yang anak mereka miliki itu akan berpengaruh pesat terhadap pekerjaan mereka di masa depan. Mengingat bahwasanya kita hidup pada sebuah negara yang sedang berproses menjadi negara maju dan bukan menjadi negara berkembang, di mana negara maju sendiri ini akan ada berbagai akses kehidupan yang berubah dari zaman sekarang menuju zaman yang akan mendatang. Selain itu, dengan adanya kewajiban ini,
hal-hal yang paling mencolok dengan adanya kewajiban seorang orang tua ini dalam merealisasikan bakat anaknya ini juga akan kemungkinan terburuk terhadap pada mental, psikis, dan juga terhadap minat bakat anak itu sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.